Aku berdiri di depan cermin besar di ruang keluarga, menatap pantulan wajahku yang tampak kusam dan lelah. Di belakangku, rumah mewah keluarga kami riuh dengan suara tamu, kerabat, dan vendor yang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan kakakku, Dinda. Gaun putihnya tergantung anggun di lemari kaca, berhiaskan mutiara yang dijahit rapi satu persatu. Semua ini tampak seperti mimpi indah, setidaknya bagiku. Dinda, kakakku, selalu menjadi pusat perhatian. Cantik, cerdas, dan supel. Sementara aku, Alia, lebih pendiam, penurut, dan sering bersembunyi di balik bayang-bayangnya. Namun aku tak pernah mempermasalahkan itu. Karena dia adalah kakakku, darah dagingku. Hari ini harusnya menjadi hari paling membahagiakan untuk keluarga kami. Pernikahan putri sulung adalah ajang kebanggaan, mempertemukan dua keluarga terhormat. Raihan, calon suaminya, dikenal sebagai manajer hotel mewah milik keluarganya yang kaya. Setidaknya itu yang semua orang kira. Aku masih ingat pertama kali bertemu Raihan. Saat itu kami sedang memesan ballroom hotel untuk acara pertunangan Dinda. Aku tak sengaja menjatuhkan map berisi kontrak vendor, kertas-kertasnya berserakan di lantai marmer lobi hotel. Dengan sigap Raihan membantu memungutinya, matanya menatapku dalam dengan tatapan tenang. Senyum tipisnya meneduhkan. Sejak saat itu, jantungku selalu berdetak tak karuan setiap kali melihatnya. Tapi mana mungkin? Dia akan menikahi kakakku. Jangan melamun terus. Bantu ambilkan kotak perhiasan Mama di kamar, cepat, teriak Mama tiba-tiba dari ruang tamu, memecah lamunanku. Aku mengangguk cepat, menahan sesak yang sejak tadi sudah mengumpul di dada. Aku berjalan cepat menuju kamar Mama, mengambil kotak beludru merah berisi kalung berlian keluarga yang akan dipakaikan pada Dinda esok hari. Di lorong, aku bertabrakan dengan Dinda yang baru saja keluar dari kamarnya. Dia tampak cantik dengan gaun sutra merah muda, rambutnya disanggul rapi. Namun ada sesuatu di matanya yang membuatku heran. Sorotnya gelisah, seperti menyimpan rahasia besar. Kamu nggak apa-apa, Kat? Tanyaku hati-hati. Dinda terkejut, lalu tersenyum tipis. Nggak apa-apa kok. Kamu aja yang jangan terlalu capek ngurusin semua ini. Kamu kan adik pengantin, besok juga harus cantik. Aku hanya mengangguk, meski hatiku merasakan ada yang aneh. Seperti ada badai besar yang akan datang, tapi aku tak tahu dari mana arahnya. Malam harinya, rumah semakin ramai. Ada doa bersama keluarga besar, tawa dan canda memenuhi ruangan. Aku duduk di sudut, memandangi Dinda yang sibuk menyalami tamu, sesekali matanya menatap layar ponsel dengan gugup. Tak lama, Raihan datang bersama keluarganya. Dia mengenakan batik coklat, rambutnya tersisir rapi, wajahnya tampak tegang tapi tetap karismatik. Aku menunduk, takut tatapanku akan menelanjangi perasaanku sendiri. Selamat malam, Tante, Om. Raihan menyalami orang tuaku, lalu menghampiri Dinda. Namun Dinda hanya tersenyum tipis, bahkan tidak menyentuh tangannya. Boleh kita bicara sebentar? Bisik Raihan pada Dinda. Mereka berjalan menjauh ke teras. Aku mengintip diam-diam, melihat ekspresi Raihan yang tampak kecewa, sementara Dinda malah sibuk memainkan ponselnya. Aku menahan napas. Ada apa dengan mereka? Bukankah ini malam terakhir sebelum besok sah menjadi suami istri? Kenapa rasanya begitu dingin? Keesokan harinya, rumah kami berubah menjadi lautan bunga putih. Para make-up artis, fotografer, catering, semua berlalu lalang menyiapkan segalanya. Namun ada satu yang ganjil, sejak pagi, Dinda tak tampak. Ponselnya tidak aktif, kamarnya kosong. Gaun pengantinnya masih tergantung utuh. Aku panik, langsung melapor pada Mama. Wajah Mama pucat, Papa juga langsung menelepon berbagai pihak. Segalanya kacau. Rias pengantin sudah datang, tamu sudah mulai berdatangan, tapi mempelai wanitanya hilang. Dalam kekacauan itu, aku mencoba menghubungi Reza, kekasihku. Setidaknya dia bisa menenangkanku. Namun ponselnya juga tak aktif. Jantungku mencelos. Setengah jam kemudian, datang kabar mengejutkan dari sopir keluarga. Mobil pribadi Papa yang biasa digunakan Dinda, tidak ada di garasi. Terakhir terlihat keluar tadi subuh.
CCTV depan rumah menampilkan rekaman samar Dinda masuk ke mobil dengan terburu-buru, disusul seorang pria yang membuatku hampir pingsan. Pria itu adalah Reza, kekasihku. Tidak, ini tidak mungkin, gumamku, air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Kaki-kakiku lemas, aku bersandar di tembok, menahan sakit yang rasanya seperti dihantam palu godam. Mereka kabur bersama. Di hari pernikahan kakakku. Dengan kekasihku. Dunia seperti runtuh menimpaku. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Tak lama, Raihan datang bersama keluarganya, siap menuju pelaminan. Namun begitu mendengar kabar Dinda kabur, wajah Raihan menegang. Aku melihat jelas rahang kokohnya mengeras, matanya gelap penuh kekecewaan. Maafkan kami, Raihan, ini sungguh di luar kendali kami, suara papa bergetar, menunduk malu. Raihan menarik napas panjang. Kalau boleh bicara empat mata dengan keluarga saja, katanya tenang tapi tajam. Semua tamu diarahkan keluar sementara keluarga kami dan keluarga Raihan berkumpul di ruang tamu. Mama menangis sesenggukan, papa menunduk, sementara aku hanya bisa berdiri mematung. Raihan menatap kami satu persatu. Saya sudah menduga ini sejak beberapa hari lalu, tapi tak menyangka Dinda akan segegabah ini. Saya ikhlas. Mungkin memang ini bukan jalan kami, ucap Raihan pelan. Hening sejenak. Lalu orang tua Raihan, yang tampak lebih tegas, menatap orang tuaku. Tapi ini soal kehormatan keluarga? Undangan sudah tersebar, tamu sudah hadir. Apa kalian mau kami menanggung malu sendirian? Mama langsung gemetar. Tentu tidak, Tante. Kami akan lakukan apa saja agar tidak mempermalukan keluarga kalian. Lalu tanpa diduga, Papa menoleh padaku. Ayah? Aku tercekat. Pa, kamu mau kan menggantikan Dinda di pelaminan? Demi keluarga kita, demi kehormatan kita. Dunia terasa berputar. Aku menatap Papa tak percaya, lalu menatap Raihan. Matanya yang tajam mengunci mataku. Ada rasa terluka di sana, juga pasrah. Untuk beberapa detik, semua hening. Lalu perlahan aku mengangguk, meski air mata mengalir deras. Tak? Aku sendiri tidak tahu apa yang kupikirkan. Hatiku remuk, kekasihku mengkhianatiku, kini aku malah akan menikahi pria yang seharusnya menjadi kakak iparku. Namun mungkin ini takdir. Atau kutukan. Entahlah. Pernikahan berlangsung seadanya. Aku menggantikan Dinda memakai gaun putih itu. Make-up artis bekerja cepat merias wajahku, menutupi sembab mataku. Aku hanya diam, tubuhku seperti boneka yang digerakkan orang lain. Saat ijab kabul, tangan Raihan dingin saat menggenggamku. Suaranya bergetar menahan emosi, tapi tetap terdengar lantang saat mengucapkan akad. Aku pun menahan air mata, berusaha tegar meski jantungku hancur berkeping-keping. Kami resmi menjadi suami istri. Namun tak ada senyum bahagia. Yang ada hanya kepedihan, kebingungan, dan rasa malu yang menyesakkan. Saat para tamu menyalami kami di pelaminan, ucapan selamat terasa seperti belati yang menusuk dada. Mereka tak tahu mempelai wanitanya bukan Dinda. Mereka hanya melihat gaun putih, dekorasi indah, dan sepasang pengantin yang tampak diam menahan rahasia besar. Malam itu, setelah semua selesai, aku masuk ke kamar hotel suite yang telah disiapkan untuk kami. Raihan sudah ada di sana, duduk di tepi ranjang, melepas dasinya. Wajahnya sayu, letih, dan penuh luka. Aku berdiri kikuk di dekat pintu. Tak tahu harus bagaimana. Akhirnya Raihan menatapku dalam, lalu berkata lirih, "Kita jalani saja ini, Alia. Perlahan. Kita sama-sama terluka. Tapi kuharap kita bisa saling menghormati." Hatiku semakin perih. Aku mengangguk pelan, lalu berjalan ke sisi ranjang, duduk di tepinya. Dalam diam, aku menangis pelan. Sementara Raihan hanya menatap langit-langit, matanya kosong. Dan malam pertama kami pun hanya dilewati dalam sunyi, masing-masing terpenjara dalam luka yang terlalu dalam untuk diucapkan. 3 minggu setelah Raihan pulang dari dinas luar kota, hidup kami mulai terasa sedikit lebih ringan. Setidaknya, kami sudah bisa duduk makan malam berdua sambil mengobrol ringan, tertawa kecil, atau saling menatap tanpa cepat-cepat mengalihkan pandangan. Tapi di balik itu semua,
masih banyak tanda tanya besar yang menggantung di benakku. Terutama soal Raihan. Selama ini aku hanya tahu dia adalah seorang manajer hotel, salah satu eksekutif yang mengurusi banyak hal penting. Itu saja sudah membuatku merasa kagum, mengingat hotel tempat kami tinggal ini luar biasa megah, dengan ribuan karyawan dan reputasi internasional. Namun semakin lama tinggal di sini, aku mulai menyadari banyak hal aneh. Para staf hotel, mulai dari resepsionis, bellboy, kepala dapur, sampai security, semua menatapku dengan hormat yang berlebihan. Mereka selalu membungkuk dalam setiap kali berpapasan denganku. Bahkan kepala bagian housekeeping pernah menawarkan untuk mendekorasi ulang kamar kami, padahal aku tak meminta apa-apa. Awalnya kupikir semua itu hanya karena aku istri manajer senior mereka. Sampai suatu hari, perlahan semuanya terungkap. Pagi itu aku memutuskan berjalan-jalan di sekitar taman hotel. Pepohonan flamboyan sedang berbunga, kelopak merahnya jatuh berserakan di jalan setapak, tampak sangat cantik. Aku membawa kamera saku kecil, mencoba memotret beberapa sudut untuk mengusir sepi. Saat sedang fokus mengambil gambar kolam ikan koi, kudengar suara dua karyawan housekeeping yang sedang berbincang agak jauh. Mereka tampak tak menyadari keberadaanku karena aku berdiri di balik pagar tanaman. Kamu tahu kan kemarin Pak Raihan baru saja tanda tangan kerja sama-sama investor dari Jepang? Nilainya ratusan miliar katanya. Pasti dong. Lah beliau itu owner kita, bos besar. Kalau bukan dia, mana mungkin hotel ini bisa segede sekarang. Untung banget Bu Alia orangnya baik, nggak sombong, padahal istri pemilik hotel terbesar se-Asia Tenggara. Aku menegang. Nafasku tercekat. Owner? Kakiku lunglai seketika. Kamera di tanganku hampir jatuh. Dalam kepalaku, kata-kata mereka berputar tak keruan. Jadi selama ini Raihan, bukan cuma manajer hotel? Dia pemiliknya? Jantungku berdetak terlalu cepat. Rasa sesak menyerang dada, seolah oksigen hilang dari paru-paruku. Aku berbalik cepat dan berjalan tergesa-gesa ke lift menuju kamar suite kami. Begitu sampai, aku langsung menutup pintu kamar, bersandar di baliknya, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiranku kacau. Jadi benar selama ini semua orang menatapku dengan hormat bukan karena aku istri manajer hotel, tapi karena aku istri sang pemilik hotel raksasa ini? Aku merasa bodoh. Merasa tertipu, meski mungkin Raihan tak pernah benar-benar berbohong. Tapi dia juga tak pernah jujur, membiarkanku terus berpikir dia hanya manajer biasa. Air mataku menetes tanpa kusadari. Bukan karena marah, melainkan campuran rasa kaget, minder, juga bingung. Aku merasa sangat kecil. Apa pantas aku berdiri di samping Raihan? Bahkan pernikahan kami saja dimulai dari keterpaksaan. Apakah dia sebenarnya hanya mengasihaniku? Malamnya, Raihan pulang sedikit larut. Aku mendengar pintu utama suite terbuka, lalu derap langkahnya mendekat ke ruang tengah. Aku menunggu sambil duduk di sofa, berusaha menenangkan diri agar tidak tampak terlalu terpukul. Raihan tertegun melihatku. Kamu belum tidur? Aku menggeleng. Aku mau bicara. Dia meletakkan map hitam di meja, lalu duduk di seberangku. Tentang apa? Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di matanya yang teduh tapi penuh misteri. Tentang siapa kamu sebenarnya? Alisnya terangkat. Dia menunduk, menghela napas panjang. Seolah sudah menebak pembicaraan ini akhirnya akan datang juga. Kamu sudah tahu? Tanyanya pelan. Dari staf hotel. Aku dengar kamu, bukan cuma manajer di sini. Kamu pemiliknya. Bahkan pemilik jaringan hotel terbesar. Kenapa kamu nggak pernah bilang apa-apa padaku, Raihan? Dia mengusap wajahnya, tampak lelah. Awalnya, karena aku ingin melihat seperti apa keluargamu memandangku. Lalu setelah menikah, aku pikir kamu juga sudah tahu dari keluargamu. Tapi ternyata tidak. Aku menggigit bibir. Kamu nggak merasa ini bohong? Kita menikah dalam kondisi sama-sama terluka. Tapi aku jadi merasa semakin tak pantas. Kamu terlalu tinggi untukku. Alia, Raihan menatapku, nada suaranya lebih serius. Aku menikahi kamu bukan karena statusmu. Dan selama ini aku juga tidak ingin kamu mencintai aku hanya karena harta. Aku hanya ingin tahu apakah kita bisa saling menerima apa adanya. Air mataku jatuh lagi.
Tapi aku bukan siapa-siapa, Raihan. Aku nggak pintar bicara, nggak pandai membawa diri di depan orang banyak. Sementara kamu pemilik bisnis sebesar ini. Raihan menggeser duduknya mendekat, lalu menggenggam tanganku. Justru itu yang membuat kamu berbeda. Kamu nggak pernah memandangku karena hartaku. Bahkan sebelum tahu siapa aku, kamu tetap menatapku sama. Itu yang paling aku butuhkan. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak menikah, genggaman tangannya terasa benar-benar hangat. Sejak malam itu, Raihan jadi lebih terbuka padaku. Dia mulai bercerita tentang perusahaannya, tentang bagaimana hotel ini dulu dibangun dari satu cabang kecil oleh ayahnya, lalu diwariskan padanya setelah ayahnya meninggal. Bagaimana dia mati-matian mengembangkan jaringan sampai menjadi salah satu konglomerasi hospitality terbesar. Kadang aku capek, Alia, katanya suatu malam ketika kami duduk berdua di balkon suite. Capek menghadapi orang-orang yang hanya peduli uangku. Calon-calon yang dikenalkan padaku dulu semua hanya tertarik pada kekayaan. Keluarga Dinda juga sama, meski aku sudah bilang ingin dikenalkan secara wajar, mereka langsung heboh mempersiapkan pesta mewah. Aku hanya diam, mendengarkan. Lalu dengan hati-hati, ku genggam tangannya. Kalau begitu, aku minta maaf. Karena pernikahan kita juga awalnya bukan pilihan yang indah. Raihan menoleh, menatapku. Lama. Lalu dia meraih tanganku, mengangkatnya ke bibirnya, mengecupnya pelan. Tapi justru kamu yang gak pernah meminta apa-apa dariku. Kamu bahkan tidak protes saat harus menggantikan Dinda. Kamu menjalani semua ini dengan tulus. Jantungku berdegup cepat. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin keberadaanku memang berarti sesuatu untuknya. Hubungan kami perlahan menjadi lebih nyaman. Raihan mulai sering mengajakku makan malam, bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar menikmati waktu bersama. Suatu malam, dia bahkan menjemputku di salon hotel setelah aku potong rambut. Kelihatan segar. Cantik, katanya tiba-tiba saat melihatku muncul dari pintu. Aku salah tingkah, menatap lantai. Makasih. Kalau kamu siap, besok aku mau ajak kamu ikut ke gala dinner bisnis. Supaya kamu pelan-pelan belajar berdiri di sampingku sebagai pendamping resmiku. Nggak harus sempurna kok, kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri. Aku menatapnya ragu. Apa aku bisa? Takut bikin malu kamu. Dia mengusap pipiku, menatapku lembut. Aku akan di sampingmu. Selalu. Kalimat itu sederhana, tapi berhasil membuatku menitikkan air mata. Gala dinner itu diadakan di ballroom hotel lain milik Raihan. Gedungnya mewah, para tamu memakai gaun-gaun mahal dan jas berkelas. Aku berjalan di samping Raihan, lenganku menggamit lengannya erat, berusaha menahan gugup. Mata semua orang tertuju pada kami. Beberapa menatap iri, sebagian lagi membicarakan kami dengan berbisik-bisik. Tapi Raihan hanya menatapku, menenangkanku dengan senyumnya. Relas, kamu cantik sekali malam ini, bisiknya. Aku tersenyum malu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar menjadi istrinya. Bukan pengganti Dinda, bukan wanita yang dibawa masuk karena keterpaksaan. Tapi pendampingnya. Saat musik berdentum pelan, Raihan menarikku ke tengah lantai dansa. Tangan besarnya menggenggam tanganku, satu lagi melingkar di pinggangku. Kami berputar pelan, matanya terkunci padaku. Alia, katanya lirih. Terima kasih sudah bertahan bersamaku sejauh ini. Hatiku berdesir. Dalam hati aku berkata, mungkin memang takdir membawaku menggantikan Dinda, agar aku bisa menemukan cintaku sendiri pada Raihan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami pulang dengan hati sama-sama hangat. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar hotel kami, menari-nari lembut di dinding putih. Aku terbangun perlahan, membuka mata, dan tertegun saat mendapati Raihan masih tertidur di sampingku. Rambutnya berantakan, napasnya teratur. Baru kali ini aku benar-benar memperhatikan wajahnya saat tidur, begitu damai, jauh dari kesan tegas dan dingin yang sering ia tunjukkan. Aku ingin mengulurkan tangan untuk mengusap pipinya, tapi cepat-cepat kutahan. Hati kecilku menertawakan diriku sendiri. Betapa aku semakin tenggelam dalam perasaan ini, jatuh cinta pada suamiku yang dulu terasa begitu asing. Tiba-tiba Raihan menggerakkan tangan, menggapai pelan seolah mencari sesuatu.
Jemarinya menemukan tanganku, lalu menggenggamnya erat meski dia masih setengah sadar. Aku menahan napas. Dalam tidur pun dia mencariku. Detik itu aku merasa seluruh luka masa lalu tak lagi sepedih sebelumnya. Seolah genggaman Raihan perlahan menambal lubang-lubang di hatiku. Hari-hari setelah gala dinner terasa berbeda. Raihan makin sering melibatkanku dalam aktivitasnya. Tak jarang ia memintaku menemaninya makan siang dengan beberapa investor. Awalnya aku gugup setengah mati, takut salah bicara. Tapi Raihan selalu menenangkanku. Tenang aja, mereka datang buat bicara bisnis sama aku, bukan menilai kamu. Kamu cuma perlu duduk di sampingku, katanya sambil menggenggam tanganku di bawah meja. Genggamannya terasa kokoh, seakan memberi pesan, aku di sini, kamu nggak sendiri. Dan setiap selesai pertemuan, dia selalu mengucapkan terima kasih padaku karena sudah menemaninya. Hal kecil seperti itu membuatku semakin yakin Raihan bukan hanya pengusaha besar yang sibuk mengejar keuntungan, tapi juga lelaki yang tahu caranya memelihara hati orang lain. Suatu sore, Raihan pulang lebih awal. Dia mengetuk pintu kamarku. Ya, meski kami sudah mulai lebih dekat, kami masih tidur terpisah, hanya kadang berbagi ranjang jika terlalu lelah atau setelah acara tertentu. Aku membukakan pintu sambil mengusap tangan yang kotor tepung. Aku sedang mencoba resep kue baru di dapur kecil suite kami. Raihan menatapku lalu tertawa kecil. Kamu kenapa kayak koki habis perang? Aku memonyongkan bibir, kesal. Aku belajar bikin casserole. Tangan kotor semua. Dia meraih pergelangan tanganku, menariknya masuk ke ruang tamu. Enggak apa-apa. Sin. Dengan wajah iseng, dia mencolek tepung di pipiku. Aku kaget, balas mencolek hidungnya. Kami tertawa, lalu entah bagaimana Raihan menarikku hingga tubuhku bertabrakan dengannya. Jantungku berdegup kencang saat dia menatapku lama. Oh iya? Iya? Dia menunduk, keningnya menempel di keningku. Terima kasih sudah mau belajar bahagiain aku. Dengan cara sesederhana apapun. Kata-kata itu membuatku tak kuasa menahan air mata. Aku juga ingin bahagiain kamu, Raihan, sungguh. Dia memelukku erat. Untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa sepenuh hati. Bukan basa-basi. Aku membenamkan wajahku di dadanya, menikmati wangi maskulinnya yang menenangkan. Dalam diam, aku bersyukur. Jika semua luka dulu adalah jalan untuk sampai ke pelukan ini, mungkin aku tak keberatan mengalaminya lagi. Sejak hari itu, hubungan kami semakin hangat. Raihan mulai suka mengajakku jalan-jalan di luar hotel, meski seringkali dia memakai topi atau masker agar tak terlalu dikenali publik. Kami menonton film di bioskop, makan bakso pinggir jalan, bahkan naik motor sewaan keliling kota malam-malam. Suatu malam, setelah makan sate kaki lima, kami duduk di jok motor di pinggir taman kota. Raihan menatap langit penuh bintang, lalu tiba-tiba merangkulku dari samping. Kamu tahu nggak, Alia? Aku dulu paling takut sama kesepian. Aku memiringkan kepala, menatapnya. Kamu? Owner hotel gede takut kesepian? Dia tersenyum tipis. Justru itu. Hidupku terlalu penuh orang, terlalu banyak yang datang cuma karena uangku. Tapi mereka semua pergi begitu tahu aku lagi nggak bisa memberi apa-apa. Rasanya, sepi banget. Aku menggenggam tangannya. Tapi kamu nggak sendiri lagi sekarang. Dia menoleh, menatapku lama, lalu mengecup keningku lembut. Iya, karena ada kamu. Dadaku seperti dipenuhi ribuan kupu-kupu. Malam itu aku pulang dengan pipi panas dan hati yang gemetar oleh rasa bahagia. Hubungan kami makin intim. Tanpa sadar, rutinitas kami berubah. Kalau pagi, Raihan sering menyiapkan kopi untukku sebelum dia berangkat. Dia tak pandai membuat kopi, kadang rasanya pahit sekali, tapi selalu kuhabiskan sambil tertawa. Kalau malam, dia suka mengusap rambutku sampai aku tertidur di pangkuannya. Bahkan staf hotel mulai terbiasa melihat kami berjalan berdua sambil tertawa. Aku tak lagi merasa seperti tamu asing di hotel megah ini. Rasanya rumah. Karena ada Raihan. Suatu malam, saat kami sama-sama duduk di balkon suite, memandang lampu kota, Raihan menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya. Alia, aku mau tanya sesuatu. Aku menoleh penasaran. Apa? Dia menatap mataku serius.
Kalau suatu hari nanti orang-orang dari masa lalu datang lagi, kamu masih mau tetap di sini, sama aku? Aku terdiam. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Perlahan aku mengusap pipinya, mencoba menenangkan kegelisahannya yang entah datang dari mana. Tentu saja, Raihan. Aku nggak kemana-mana. Aku milik kamu sekarang. Dia menarikku ke pelukannya, memelukku lama sekali. Pelukan itu menghapus semua keraguan yang dulu pernah ada. Dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi nanti, aku akan tetap memilih dia. Beberapa hari kemudian, Raihan memutuskan mengajakku menginap semalam di villa miliknya di tepi danau. Hanya kami berdua, tanpa staf hotel yang biasa ikut. Villa kayu itu sederhana tapi hangat, jauh dari kemewahan hotel, justru membuatku merasa lebih dekat dengannya. Malam itu kami duduk di beranda villa, menghangatkan diri di depan perapian sambil minum coklat panas. Raihan menatap nyala api, lalu tiba-tiba memegang pipiku, memiringkan wajahku agar menatapnya. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Aku jatuh cinta sama kamu, bisiknya. Hatiku hampir meledak. Air mataku mengambang, dadaku penuh rasa haru yang menyesakkan. Aku juga, Raihan. Aku cinta sama kamu. Dia tersenyum, lalu perlahan menunduk, mencium bibirku. Ciuman itu lembut, penuh perasaan, tak terburu-buru. Lama kami tenggelam dalam dekapan, hingga udara dingin tak lagi terasa. Malam itu kami tidur dalam pelukan, untuk pertama kalinya benar-benar sebagai sepasang suami istri yang saling mencintai. Keesokan harinya saat pulang ke hotel, Raihan menggenggam tanganku erat. Kamu tahu, dulu aku kira cinta yang tulus itu hanya mimpi. Tapi ternyata nyata, ada di sini, di sampingku. Aku hanya bisa tersenyum malu, lalu memeluk lengannya. Dalam hati aku berdoa agar kebahagiaan ini tak lekas pergi. Tapi di sudut pikiranku, sebuah firasat aneh mulai muncul. Seperti awan gelap di ufuk, menunggu waktu untuk datang menggulung. Dan benar saja. Pada suatu sore yang tenang, ketika aku baru saja selesai merapikan bunga segar di ruang tamu suite kami, telepon hotel berdering. Aku mengangkatnya, mengira hanya staf resepsionis. Selamat sore, Bu Alia. Mohon maaf mengganggu. Di lobi ada tamu yang mengaku keluarga, memaksa ingin bertemu. Mereka bilang namanya Dinda dan Reza. Tanganku langsung gemetar. Telepon nyaris terlepas dari genggaman. Dunia rasanya berputar. Dinda? Reza? Mereka? Kembali? Jantungku berdegup kencang, campuran takut, marah, juga nyeri lama yang tiba-tiba kembali mencuat. Napasku memburu, keringat dingin mengucur di punggung. Aku menutup telepon pelan, lalu terduduk lemas di sofa. Dalam hati aku tahu, inilah ujian sebenarnya bagi cintaku dan Raihan. Masa lalu akhirnya datang mengetuk pintu, siap atau tidak, kami harus menghadapinya bersama. Telepon itu seakan membuka pintu masa lalu yang sudah lama berusaha kututup rapat-rapat. Nama Dinda dan Reza kembali menggema dalam pikiranku, menorehkan luka yang sempat hampir sembuh. Aku menatap tanganku yang gemetar hebat. Dadaku sesak, napasku berat. Ingin rasanya langsung berlari ke pelukan Raihan dan menangis sepuasnya. Tapi Raihan belum pulang, dia sedang menghadiri rapat direksi hotel lain miliknya di seberang kota. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kalau aku terlalu panik, justru akan membuat mereka merasa menang. Aku tak mau mereka tahu betapa kehadiran mereka masih bisa mengguncangku. Dengan langkah berat, aku turun ke lobi hotel. Sungguh aku ingin membiarkan resepsionis mengusir mereka, tapi aku juga tak ingin para staf hotel menanggung canggung menghadapi keluarga bos mereka. Begitu pintu lift terbuka, mataku langsung menangkap dua sosok yang sangat kukenal. Dinda, kakakku, dulu selalu tampak anggun dan percaya diri, kini berdiri dengan pakaian seadanya, wajahnya lebih tirus, kulitnya sedikit kusam. Di sampingnya Reza, pria yang pernah kunanti menjadi imam hidupku, kini menunduk, penampilannya jauh dari rapih. Aku berdiri terpaku beberapa detik, menahan gelombang emosi yang datang bertubi-tubi. Antara ingin memeluknya karena rindu keluarga, ingin menampar karena ingat pengkhianatan mereka, dan ingin lari agar semua luka ini tak lagi terkuak. Dinda menatapku dengan mata berkaca-kaca. Alia, panggilnya lirih. Aku hanya menegakkan bahu,
mencoba terlihat tegar. Kalian mau apa ke sini? Reza menatapku penuh rasa bersalah. Kami ingin bicara, Alia. Tolong beri kami kesempatan. Aku melirik keduanya dengan tatapan datar. Kenapa kalian gak datang ke rumah keluarga kita? Kenapa ke sini? Karena kalian baru sadar siapa Raihan sebenarnya, pemilik hotel ini. Wajah mereka sama-sama memucat. Dinda membuka mulut, tapi tak ada suara. Akhirnya dia menunduk, menitikkan air mata. Alia, aku mohon, beri kami waktu. Kami menyesal. Hidup kami sekarang susah. Reza sudah lama gak kerja tetap, usaha kami bangkrut. Kami kehabisan tabungan. Aku bahkan hampir nggak bisa bayar kontrakan bulan depan. Hatiku tercekat. Bagaimanapun, dia kakakku. Pernah menjadi sosok yang sangat kusayangi. Tapi luka lama terlalu dalam untuk sembuh begitu saja hanya karena tangis penyesalan. Aku menatapnya tajam. Kalau bukan karena Raihan kaya raya, kalian nggak akan datang kan? Kalau dia cuma pelayan hotel seperti yang dulu kalian kira, kalian pasti tak akan pernah mau menginjakkan kaki di sini. Reza langsung mengangkat tangan, menutupi wajahnya yang penuh penyesalan. Alia, kamu benar. Kami salah. Kami bodoh. Kami pikir hidup akan mudah, kami meninggalkanmu dan Raihan karena buta harta yang semu. Tapi ternyata, kami justru terperosok. Dinda maju selangkah, mencoba menggenggam tanganku. Refleks aku menarik tangan menjauh. Alia, aku kakakmu, aku salah, aku hilaf. Tapi aku kakakmu, jangan tolak aku begini, isaknya. Aku menggigit bibir, berusaha agar air mataku tak jatuh. Dulu waktu kalian pergi, ninggalin aku menggantikanmu di pelaminan, pernah nggak kalian pikirin aku? Pernah nggak kalian bayangin sakitnya dihianati dua orang yang paling aku percaya? Dinda menutup mulutnya menahan tangis. Tubuhnya berguncang. Maafkan aku bodoh, aku hanya ingin hidup enak, Alia. Aku pikir Reza bisa kasih lebih dari Raihan yang kelihatan hanya pelayan hotel, ternyata semua terbalik. Aku menarik napas panjang. Maaf, bukan berarti aku nggak memaafkan. Aku memaafkan kalian. Tapi aku nggak bisa melupakan. Dan aku juga nggak mau mengizinkan kalian merusak kebahagiaan yang baru saja kami bangun. Wajah Dinda langsung pucat. Reza menatapku penuh harap. Tolong, Alia, kalau nggak buat kami, setidaknya bantu kakakmu. Kami benar-benar terdesak. Hatiku kembali teriris. Tapi sebelum aku bisa menjawab, tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakangku. Apa maksud kalian datang ke sini? Aku menoleh cepat. Raihan sudah berdiri di dekat pintu lobi, menatap Dinda dan Reza tajam dengan sorot yang sangat tak biasa. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Raihan, gumamku pelan. Raihan melangkah maju, meraih pundakku seakan hendak melindungiku dari dua orang itu. Tangannya menepuk punggungku lembut, menenangkan. Kalau mau cari Alia hanya karena kalian sekarang susah, lebih baik pergi. Jangan berharap kami akan membayar penyesalan kalian. Kalian dulu yang menghancurkan hatinya, menukarnya dengan mimpi palsu. Dinda langsung berlutut, menangis sesenggukan. Aku kakak Alia, Raihan, aku mohon. Hidup kami sekarang sangat sulit. Tapi Raihan tak luluh sedikit pun. Tatapannya tegas, suaranya dingin. Dan aku adalah suami Alia. Tugasku melindungi dia, termasuk dari luka yang kalian bawa. Jangan datang lagi kalau hanya ingin memperalat rasa iba. Reza mencoba bicara, tapi Raihan langsung menatapnya tajam. Kau sudah mengkhianati dua orang sekaligus. Alia dan aku. Jangan kira aku tidak tahu kau dulu mendekati Alia hanya karena mengira dia punya warisan dari keluarganya. Lalu kau kabur dengan Dinda begitu tahu aku hanya tampak seperti pegawai biasa. Reza menunduk. Kami salah, Raihan. Tolong. Raihan menegaskan, nadanya menolak kompromi. Keluar dari sini. Jangan pernah datang kecuali kalian benar-benar ingin meminta maaf tanpa embel-embel uang. Kalau hanya butuh materi, kalian datang ke orang yang salah. Dengan wajah penuh rasa malu, Reza akhirnya meraih tangan Dinda dan menariknya pergi. Dinda sempat menoleh padaku dengan tatapan memelas, tapi aku hanya menunduk. Terlalu banyak luka yang belum kering.
Begitu mereka keluar hotel, tubuhku langsung lemas. Raihan cepat-cepat meraihku, menahan pundakku. Kamu nggak apa-apa? Aku hanya menggeleng, lalu akhirnya menangis di dadanya. Tangisku pecah, menumpahkan semua perasaan yang sejak tadi kutahan. Rasa sakit karena diingatkan kembali pada pengkhianatan, rasa sedih melihat kakakku jatuh serendah itu, sekaligus lega karena Raihan ada di sisiku. Terima kasih, Raihan, udah membela aku. Kalau kamu nggak datang, mungkin aku nggak akan sekuat itu, isakku. Raihan memelukku lebih erat, mengusap kepalaku. Aku janji, Alia, aku nggak akan biarin siapapun nyakitin kamu lagi. Termasuk masa lalu kamu. Mereka nggak punya tempat lagi di sini. Aku mengangguk pelan dalam pelukannya. Meskipun air mataku belum berhenti, hatiku terasa jauh lebih ringan. Aku merasa sangat dilindungi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dinda dan Reza tak lagi datang. Mungkin mereka sadar Raihan tak bisa dilunakkan hanya dengan tangis dan drama. Meski begitu, aku sempat beberapa kali termenung memikirkan nasib mereka. Bagaimanapun, Dinda tetap kakakku. Tapi Raihan selalu menenangkanku. Kalau nanti mereka benar-benar ingin memperbaiki hubungan tanpa maksud tersembunyi, kita bisa bicarakan. Tapi jangan biarkan mereka memanfaatkanmu lagi, Alia. Aku hanya mengangguk. Dalam hatiku, aku perlahan belajar merelakan dan menegaskan batas antara memaafkan dengan memberi kesempatan orang yang belum berubah untuk kembali menyakitiku. Sejak itu, hubungan kami semakin erat. Kami jadi makin sering menghabiskan waktu berdua, bahkan mulai berencana liburan ke luar negeri. Raihan berkata, dia ingin memperlihatkan padaku dunia yang lebih luas, mengenalkan padaku tempat-tempat yang dulu selalu ia kunjungi sendirian. Kalau dulu ke Paris, Tokyo, atau Melbourne cuma buat bisnis, nanti kalau sama kamu kita benar-benar jalan-jalan. Ya, katanya sambil menggenggam tanganku di balkon. Aku tertawa kecil, menahan bahagia. Iya, aku mau ke tempat-tempat indah sama kamu. Dan kalau kamu mau, kita juga mulai memikirkan keluarga kecil kita. Lanjutnya pelan, menatapku lembut. Pipiku memanas. Aku menunduk, malu. Tapi hatiku berdegup penuh sukacita. Aku mau, kapanpun kamu siap. Dia tersenyum lebar, lalu memelukku. Aku udah siap dari lama. Hanya menunggu kamu. Pelukan itu terasa berbeda. Hangat, penuh harap, bukan lagi pelukan dua orang asing yang menikah karena keadaan, tapi dua orang yang saling mencintai dan siap membangun masa depan bersama. Malamnya sebelum tidur, aku menatap wajah Raihan yang berbaring di sampingku. Dalam diam, aku mengucap syukur pada Tuhan karena telah menuntun kami melalui jalan terjal ini. Meski berliku, semua luka ternyata membawaku pada bahagia yang lebih tulus. Pada cinta yang sebenarnya. Dan entah kenapa, aku justru bersyukur pernah menjadi pengantin pengganti, karena kalau Dinda tak kabur hari itu, mungkin aku tak akan pernah merasakan cinta sedalam ini. Hidup kami semakin terasa seperti mimpi indah yang perlahan menjadi nyata. Setelah semua luka, tangis, dan keraguan, kini setiap hari serasa pagi baru yang segar. Hubungan kami tak lagi kaku. Raihan semakin sering menggenggam tanganku bahkan saat kami hanya menonton televisi di ruang tamu. Dia suka tiba-tiba memelukku dari belakang saat aku menata bunga, mengecup pelipisku lalu berkata, "Aku sayang kamu." Hal-hal sederhana itu justru membuatku makin tenggelam dalam cintanya. Suatu pagi, aku bangun lebih dulu dari Raihan. Kusandarkan tubuhku di tepi ranjang, menatap wajahnya yang masih lelap. Wajah itu tak lagi terasa asing. Bahkan garis-garis tegas di rahang dan alisnya yang dulu tampak terlalu dingin kini membuatku merasa terlindungi. Aku teringat ucapan Raihan beberapa hari lalu tentang memulai keluarga kecil kami sendiri. Jantungku berdebar. Rasanya campur aduk, gugup, bahagia, sedikit takut. Tapi jauh di lubuk hati, aku sungguh menginginkannya. Aku ingin memiliki bayi kami. Melihat Raihan menggendong anaknya, menatapku dengan mata penuh cinta. Membayangkan kami bertiga berjalan di taman hotel ini, aku, Raihan, dan anak kami kelak. Siang itu, Raihan mengajakku makan siang di restoran rooftop hotel. Angin sepo-sepo membuat gaun putihku berkibar lembut. Di seberang meja, Raihan menatapku dengan senyum tak lepas. Tiba-tiba dia meraih tanganku, menggenggam erat.
Alia, aku mau kita mulai persiapkan rumah baru, katanya pelan. Aku terkejut. Rumah? Bukannya suite ini udah seperti rumah? Dia tertawa kecil. Iya, tapi hotel tetaplah hotel. Kita butuh rumah kita sendiri, tempat kamu bebas berkebun, aku bisa bikin perpustakaan kecil, nanti ada kamar anak-anak. Aku menutup mulutku, menahan haru. Air mataku tak tertahan. Kamu serius? Dia mengangguk, matanya hangat. Sangat serius. Aku udah minta arsitek desain rumahnya. Kamu tinggal pilih mana yang kamu suka. Aku melompat berdiri, langsung memeluknya erat. Aku cinta kamu, Raihan. Dia mengusap rambutku, menunduk mencium ubun-ubunku. Aku juga, Alia, lebih dari yang bisa kamu bayangin. Beberapa minggu setelah itu, kami mulai sibuk melihat desain rumah, bahkan survei lokasi tanah yang cocok. Setiap hari terasa penuh harapan. Sore-sore kami suka duduk di balkon suite, membahas taman macam apa yang kami mau, atau bagaimana nanti ruang bermain anak kami. Suatu malam, setelah lama tertawa-tawa membahas siapa yang lebih cerewet kalau punya anak nanti, Raihan menarikku dalam pelukannya. Kalau nanti kita punya bayi, aku mau dia punya senyum kamu, katanya sambil menatapku serius. Aku menatapnya balik, dadaku penuh rasa yang sulit dijelaskan. Aku mau dia punya hati kamu, yang sabar dan tulus. Raihan mengecup bibirku pelan. Kalau gitu nanti kita doain sama-sama ya. Biar Tuhan segera percayain kita titipan kecil. Hari-hari berjalan penuh cinta. Sampai pada suatu sore, aku yang baru selesai mengatur bunga mawar di meja tamu, mendengar ketukan pelan di pintu suite kami. Kukira itu staf hotel membawa laundry, jadi tanpa pikir panjang kubuka pintu. Ternyata bukan. Di depanku berdiri Dinda dan Reza. Tapi mereka bukan seperti terakhir kulihat. Kali ini jauh lebih kusut. Pakaian mereka lusuh, wajah Dinda sangat tirus, Reza bahkan tampak pincang sedikit. Aku terpaku. Lidahku keluh. Dinda langsung menjatuhkan diri berlutut. Alia, tolong dengarkan kami sekali ini saja. Kami nggak datang buat uang. Reza ikut menunduk dalam. Kami cuma mau minta maaf. Tulus, kami sadar semua ini salah kami. Hatiku berdegup tak karuan. Luka lama seakan kembali terbuka, tapi tak sepedi dulu. Mungkin karena cinta Raihan sudah terlalu dalam merasuk, menutup celah bagi sakit masa lalu untuk tumbuh lagi. Aku memandang mereka lama. Masuklah. Tapi kita bicara sebentar saja. Kami duduk di ruang tamu. Dinda menggenggam tanganku erat sekali, seakan takut aku menghilang. Alia, aku benar-benar minta maaf. Aku kakakmu, tapi justru paling banyak nyakitin kamu. Aku iri dulu, karena kamu baik, karena orang selalu sayang kamu. Makanya waktu aku lihat kesempatan kabur sama Reza, aku egois. Nggak mikirin kamu sama sekali. Air matanya jatuh deras. Tangisnya kini bukan lagi tangis pura-pura memohon uang. Ini tangis orang yang benar-benar menyesal. Sekarang hidup kami hancur, Alia. Kami susah, iya. Tapi bukan itu inti kami kesini. Aku cuma takut kalau sampai mati nanti, aku nggak sempat minta maaf ke kamu. Kamu udah cukup baik mau nerima kami duduk di sini. Reza menghela napas panjang. Aku juga salah besar. Bodoh. Sombong. Nggak tahu diri. Kalau boleh muter waktu, aku nggak akan pernah ninggalin kamu begitu aja dulu. Kamu yang paling tulus, Alia. Aku menunduk, menahan sesak. Perlahan ku pegang tangan Dinda. Aku udah lama maafin kalian, Din. Tapi aku nggak akan bisa ngelupain semuanya. Hubungan kita nggak akan pernah sama kayak dulu. Tapi kamu tetap kakakku. Dinda langsung memelukku sambil menangis kencang. Tangisku pecah juga. Pelan-pelan aku balas memeluknya. Entah ini bodoh atau tidak, tapi rasanya beban yang menempel di dadaku selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Raihan datang tak lama setelah itu. Awalnya dia menatap Dinda dan Reza penuh siaga. Tapi saat melihat aku memeluk kakakku, dia hanya menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku, merangkul bahuku. Kalau kalian benar-benar mau mulai lagi, mulai dari meminta maaf tanpa pamrih, aku bisa terima. Tapi jangan pernah mencoba masuk lebih dalam untuk memanfaatkan Alia.
Karena hidup dia sekarang di bawah perlindungan aku, katanya dengan tenang, tapi tegas. Dinda hanya mengangguk cepat, matanya masih sembab. Kami cuma mau minta restu kamu juga, Raihan. Kami nggak akan ganggu lagi. Kami tahu batas. Malam itu setelah mereka pergi, aku duduk di ranjang memandang langit-langit. Rasanya aneh, lega sekaligus sedih. Raihan meraih tanganku, mengusap lembut jemariku. Kamu nggak apa-apa? Aku menghela napas. Nggak apa-apa. Justru rasanya ringan banget sekarang. Seperti akhirnya semua bab masa lalu selesai. Raihan mengangguk, menatapku lama. Kamu hebat, Alia. Kamu bisa maafin mereka. Aku bangga sama kamu. Aku menoleh menatapnya. Kamu juga? Kalau nggak ada kamu, mungkin aku akan terus benci sama mereka. Dan terus benci sama diriku sendiri. Dia tersenyum, lalu menarikku dalam pelukan. Kita udah lewat banyak hal berat, ya? Sekarang saatnya fokus masa depan kita. Rumah kita, keluarga kecil kita nanti. Aku mengangguk dalam pelukannya. Kali ini pelukannya terasa benar-benar seperti rumah. Beberapa minggu kemudian, proses pembangunan rumah kami dimulai. Setiap Sabtu, kami rutin ke lokasi tanah untuk lihat progres. Aku sudah memilih desain taman bunga yang luas, dengan kolam kecil di tengah. Raihan menyiapkan ruang kerja dan perpustakaan. Dan yang paling membuat dadaku berbunga-bunga, kamar bayi. Siapa tahu nanti Tuhan langsung titip dua, kata Raihan sambil mengusap perutku bercanda. Aku tertawa, memukul pelan bahunya. Jangan nakut-nakutin. Satu aja dulu. Dia hanya merangkul pundakku. Satu atau dua, nanti kita sama-sama jagain. Suatu malam, kami duduk di balkon hotel, menatap bintang-bintang. Raihan memegang tanganku, menempelkan telapak kami. Lama dia diam, lalu berkata lirih, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Udah mau sabar dari awal pernikahan kita yang gak indah sama sekali. Aku mengusap pipinya. Tapi sekarang indah, Raihan. Sangat indah. Aku bersyukur kamu adalah suamiku. Walau dulu jalannya aneh banget. Dia tertawa pelan. Aneh banget memang. Kamu jadi pengantin pengganti, aku awalnya hanya karena tanggung jawab. Tapi lihat kita sekarang. Dia mengecup keningku lama sekali. Aku cinta sama kamu, Alia. Lebih dari apapun. Hatiku menghangat. Aku menatap matanya lekat-lekat, lalu menjawab, aku juga cinta kamu, Raihan. Sampai nanti kita tua, sampai rambut kita putih semua. Malam itu, sambil saling berpelukan, kami menatap langit penuh bintang. Tak ada lagi hantu masa lalu yang mengintai. Tak ada lagi rasa takut ditinggalkan. Hanya cinta, keyakinan, dan mimpi-mimpi baru tentang masa depan. Pagi itu mentari menyambut dengan cerah seolah ikut merayakan hari istimewa kami. Setelah berbulan-bulan menunggu, akhirnya rumah impian kami selesai. Sebuah rumah 2 lantai dengan cat putih krem, jendela-jendela besar yang menampung cahaya matahari, taman bunga penuh warna di halaman belakang, dan kolam kecil tempat ikan koi berenang riang. Raihan berdiri di sampingku, tangannya menggenggam jemariku erat. Kamu siap masuk rumah baru kita? Tanyanya dengan senyum lebar. Aku mengangguk, menahan air mata haru. Aku lebih dari siap. Dia meraihku dalam pelukan singkat, lalu menuntunku melewati pintu utama. Begitu masuk, aroma cat baru dan kayu memenuhi hidungku. Rasanya asing tapi sekaligus menenangkan. Ini rumah kami. Bukan hotel, bukan sekadar tempat singgah, tapi benar-benar rumah. Kami berjalan menyusuri ruang tamu yang luas, mengamati perabotan yang sudah ditata sesuai pilihan kami. Di dinding ada foto pre-wedding kami yang baru dicetak besar, wajahku tersipu malu melihatnya. Raihan justru memeluk pinggangku dari belakang. Cantik banget ya yang di foto itu, bisiknya jahil. Aku menoleh memukul bahunya pelan. Ah kamu ini. Dia terkekeh, lalu mencium pipiku. Cantik aslinya lebih parah lagi. Aku hanya menggeleng, pipi terasa panas. Kami lalu naik ke lantai 2. Ada 4 kamar di sana, 2 untuk tamu, 1 ruang kerja yang dindingnya sudah penuh rak buku, dan 1 kamar paling besar, kamar kami. Begitu masuk, aku langsung menatap dinding dekat jendela tempat kasur king size diletakkan. Tirai putih berkibar tertiup angin.
Raihan merangkul bahuku. Kalau malam kita buka jendela, kita bisa dengar suara jangkrik dari kebun. Aku pengin rumah ini tetap dekat sama alam. Aku mengangguk. Aku juga. Rasanya damai banget. Lalu kami melangkah ke samping, ke sebuah pintu kecil. Raihan membukanya pelan, menatapku dengan tatapan penuh makna. Dan ini, katanya dengan suara serak, kamar bayi kita nanti. Dadaku langsung hangat. Ruangan itu belum diisi apapun, hanya dinding biru pastel dan jendela besar dengan pemandangan taman. Tapi imajinasi langsung berlarian, nanti akan ada ranjang bayi, mainan kayu, dan mungkin aku duduk di sudut sambil menyusui. Raihan memelukku dari belakang. Tanpa sadar aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku nggak sabar nunggu semuanya terisi. Raihan mengecup kepalaku. Pelan-pelan, sayang. Kita nikmati semua prosesnya. Hari pertama di rumah baru kami habiskan dengan makan siang di teras belakang. Raihan memesan catering sederhana, tapi kami tertawa seperti anak kecil saat makan di tikar sambil menonton ikan koi berenang. Lalu sore harinya kami jalan keliling kebun, memeriksa bunga mawar dan melati yang sudah ditanam tukang kebun beberapa minggu sebelumnya. Aku bakal belajar merawat bunga. Biar kamu tiap hari bisa pulang lihat halaman cantik, kataku semangat. Raihan tertawa. Kamu mau punya kebun bunga atau kebun sayur juga? Nanti kalau lagi ngidam tomat, tinggal petik. Aku langsung mendorong bahunya malu. Siapa yang bilang mau ngidam? Kan siapa tahu. Dia merangkulku, menatapku lama dengan mata penuh harap. Kalau Tuhan berkenan, tahun depan kita udah nggak cuma berdua. Hatiku mencelos bahagia. Amin. Malam itu, kami tidur di kamar baru kami. Awalnya canggung karena kamar masih terlalu rapi dan asing, tapi Raihan menarikku ke pelukannya, mengusap punggungku perlahan. Dulu kita tidur serumah tapi kayak dua orang asing. Ya, katanya pelan. Aku mengangguk. Iya, bahkan pas awal-awal, aku takut banget. Dia mengecup pelipisku. Maaf ya, dulu aku juga dingin banget. Karena masih sakit hati sama keadaan. Tapi sekarang, aku nggak mau lagi jauh-jauh dari kamu. Aku memeluk pinggangnya lebih erat. Kita udah ngelewatin banyak banget hal berat. Sekarang waktunya kita benar-benar bahagia. Dia hanya mengangguk, lalu mematikan lampu. Malam itu kami tidur dalam pelukan. Untuk pertama kalinya, benar-benar tidur nyenyak tanpa mimpi buruk masa lalu. Hari-hari berjalan cepat di rumah baru kami. Setiap pagi, Raihan menyiapkan kopi lalu membangunkanku dengan kecupan. Kadang dia menertawakanku yang berantakan karena baru bangun. Setelah dia berangkat ke kantor, aku mengurus taman, menata vas bunga, belajar memasak menu baru. Semua terasa sempurna. Hingga suatu pagi, saat aku mencium bau minyak wangi Raihan, tiba-tiba perutku terasa mual hebat. Aku lari ke kamar mandi, memuntahkan isi perutku. Raihan yang sudah rapi dengan jas kerjanya langsung menyusul dengan wajah panik. Alia, kamu kenapa? Aku mengusap bibir, menahan rasa pusing. Kayaknya masuk angin, atau? Aku terdiam. Mataku membesar. Raihan menatapku, sama-sama tercengang. Atau, desaknya. Aku menatapnya lama, lalu menutupi mulutku. Air mata langsung jatuh. Raihan, gimana kalau aku hamil? Beberapa jam kemudian kami sudah duduk di klinik, menunggu hasil tes. Raihan tak berhenti menggenggam tanganku, kadang mengusap-usap punggung tanganku dengan ibu jarinya. Degup jantungku rasanya tak karuan. Akhirnya dokter memanggil nama kami. Dengan senyum lebar, dia menunjukkan hasil tes. Selamat ya, Bu Alia. Positif hamil sekitar 5 minggu. Aku menutup mulutku, air mataku mengucur deras. Raihan langsung memelukku erat, hampir mengangkat tubuhku. Dengar itu? Kamu hamil, Alia. Kamu bawa anak kita, suaranya bergetar menahan haru. Aku mengangguk dalam pelukannya. Iya, kita bakal jadi orang tua, Raihan. Sepulang dari klinik, Raihan tak berhenti memandangku dengan tatapan penuh sayang. Bahkan dia tak mengizinkan aku menyentuh ember air atau membawa belanjaan. Kamu duduk aja. Kamu bawa dua hati sekarang. Biar aku aja yang beresin, katanya sok galak. Aku hanya tertawa. Rasanya ajaib. Beberapa tahun lalu,
Kami menikah tanpa cinta. Aku menggantikan kakakku, sementara dia hanya menjalani karena terlanjur terikat. Kini lihat kami. Menanti anak kami sendiri, benar-benar lahir dari cinta. Malam itu, kami duduk di beranda menatap bulan purnama. Raihan mengusap perutku yang belum membesar, seolah membelai bayi kami. Kamu nanti bakal lahirin anak kita di rumah ini. Kita bakal bangun pagi bareng, dengar suara tangis bayi kita. Kamu siap kan? Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Siap banget. Asal kamu selalu di sampingku. Dia mengusap pipiku. Selamanya. Kamu nggak akan pernah sendiri lagi. Beberapa minggu kemudian, Dinda datang berkunjung. Kali ini hanya sendiri. Penampilannya lebih rapi, dia bilang sudah mulai kerja kecil-kecilan di toko roti. Saat masuk rumah kami, dia langsung menatap sekeliling, lalu menatapku dengan mata berair. Kamu bahagia ya sekarang, Alia? Katanya pelan. Aku mengangguk. Iya, Din. Sangat bahagia. Dia tersenyum, lalu meraih tanganku. Aku seneng lihatnya. Maaf ya dulu kakakmu ini bodoh banget. Nggak tahu mana yang sungguh-sungguh sayang. Kalau boleh milih ulang, aku pasti nggak akan ninggalin kamu hari itu. Aku menatapnya, menggenggam tangannya. Udah, Din. Masa lalu biar di masa lalu. Sekarang kamu juga semangat bangun hidup kamu lagi. Biar kita semua bahagia. Dia memelukku, menangis pelan. Makasih ya, kamu adik paling baik. Hari demi hari terus berlalu. Usia kandunganku makin bertambah. Raihan jadi makin protektif, selalu memastikan aku makan teratur, tidur cukup, nggak boleh stres. Kadang dia suka membacakan cerita dongeng ke perutku sebelum tidur, membuatku tertawa geli. Aku mau dia nanti lahir udah kenal suara bapaknya, katanya serius. Aku hanya bisa mencubit pipinya gemas. Nanti dia lahir juga langsung lengket sama kamu kok. Pada akhirnya, semua luka masa lalu memang tak bisa dihapus. Tapi sekarang hanya tinggal gurat samar yang tak lagi menyakitkan. Luka itu justru mengingatkan kami betapa berartinya cinta yang kini kami punya. Suatu sore, aku duduk di ayunan halaman belakang. Perutku sudah mulai tampak menonjol. Raihan duduk di sebelahku, mengusap perutku sambil menempelkan telinganya. Denger enggak? Dia kayaknya nendang. Aku tertawa kecil. Belumlah, masih terlalu kecil. Dia hanya tertawa lalu menatapku lekat-lekat. Alia, terima kasih ya, udah mau tetap di samping aku sejak awal. Kalau aja dulu kamu nggak sabar nunggu aku jatuh cinta, kita nggak akan ada di sini. Aku mengusap pipinya. Kalau dulu kamu nggak sabar juga nunggu aku belajar percaya lagi, kita juga nggak akan ada di sini. Dia mengecup bibirku lama, lalu berbisik, aku cinta kamu. Selamanya. Aku mengangguk, menahan air mata bahagia. Aku juga cinta kamu. Selamanya. Dan di bawah sinar senja yang hangat, kami duduk berdua, menanti hadirnya anggota keluarga kecil kami dengan hati yang penuh syukur, cinta yang tulus, dan masa depan yang akhirnya sepenuhnya milik kami.